Bu Eliza, kalau kita melihat angka inflasi yang terakhir ini kan sebenarnya masih sesuai dengan target pemerintah begitu, bahkan terjadi deflasi secara umum. Tapi kita lihat untuk harga pangan ini memang menjadi salah satu faktor pembentuk inflasi yang paling tinggi begitu. Artinya jika memang La Nina ini akan terjadi, Anda lihat kemungkinan melonjaknya ini seberapa besar dan apakah juga akan berpotensi untuk membuat inflasi umum ini akan di atas target dari pemerintah? Iya, jadi memang kita ketahui bahwa baik itu La Nina ataupun El Nino itu akan mengganggu produksi tanaman pertanian ya. Karena saat kita kekurangan air itu pun akan mengganggu produksi. Ketika La Nina juga terjadi banjir itu akan menurunkan produksi. Nah, kalau kita berbicara dari La Nina misalnya tahun 2011 itu kan La Nina kuat ya. Nah, itu produksi padi itu turun hampir 10,5%. Nah, sementara misalnya El Nino kuat tahun 2015 itu penurunannya hanya minus 0,4%. Jadi memang dampak La Nina ini kalau menurut dari data time series ya, itu penurunan produksinya itu lebih lebih dalam dibandingkan dengan ketika El Nino. Misalnya tahun 2023 kemarin El Nino itu turun produksinya hanya sekitar 1,39%. Nah, tapi kalau kita lihat terhadap dampaknya terhadap inflasi, sebetulnya El Nino pun berdampak terhadap inflasi. Nah, namun untuk beberapa kasus, misalnya tahun 2011, itu inflasinya juga cukup tinggi, sampai ke inflasi umumnya itu sekitar 7%, karena memang dari segi produksi beras itu turunnya hampir 10,5%. Kita ketahui bahwa beras ini kontribusi terhadap inflasinya itu cukup besar ya, di atas 3,8%. Nah, jadi memang begitu besar dampaknya terhadap inflasi sehingga ketika terjadi penurunan produksi beras ini berdampak terhadap inflasi. Nah, ketika dengan terjadi El Nino tahun 2023 kemarin, nah ini kan sebetulnya dia ada rentetan kenaikan harga. Jadi tidak faktor tunggal eh, kenaikan harga pangan itu ada akibat dari kenaikan harga BBM, juga dari faktor El Nino tahun 2023 dan di awal tahun 2024 itu harga pangan naik terus kan trennya dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, namun 3 bulan terakhir ini kita mengalami deflasi ya karena memang awal tahun 2024 ini udah tinggi harga pangan ya. Jadi saat ini tuh kembali ke menuju ke bergerak ke harga keseimbangan baru. Baik, Seperti itu, artinya Mbak. menurut Ibu memang saat ini harga sudah masuk dalam masa normalisasi atau masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan di tengah ancaman La Nina ini? Nah, jadi kalau tadi berbicara mengenai faktor-faktor yang bisa memicu kenaikan harga, ini bukan hanya faktor dari El Nino ataupun La Nina, tapi juga ada ketika kenaikan harga BBM. Nah, misalnya tahun 2022 itu terjadi kenaikan harga BBM, inflasinya cukup tinggi. Nah, terjadi juga pada tahun 2014 ketika kenaikan harga BBM itu inflasinya juga terkerek tinggi. Nah, jadi kalau misalnya nih pemerintah nanti tanggal 17 Agustus mulai diberlakukan pembatasan subsidi BBM, nah ini akan berdampak eh, cukup signifikan terhadap kenaikan inflasi. Karena kalau misalkan kita ke depan, ini kan 2 bulan ke depan ini kita akan dihadapkan dengan kemarau dulu ya untuk sekitar Pulau Jawa dan sekitarnya gitu. Nah, nanti La Nina ini diprediksi akan mulai terjadi pada bulan September, yaitu pada waktu musim tanam ketiga. Nah, jadi memang waktu-waktu 2 bulan ke depan ini ada waktu-waktu krusial, jangan sampai pemerintah di tengah kemarau, ini ada beberapa wilayah yang hari tanpa hujan itu cukup panjang sampai 30 hari lebih gitu. Nah, ini kan yang harus diantisipasi oleh pemerintah ke depan saat ini menurut saya itu adalah memitigasi dari dampak kekeringan dan juga kalau bisa ini jangan sampai harga BBM ini naik gitu atau misalkan dibatasi volumenya. Kalaupun volume BBM subsidi dibatasi kepada masyarakat, artinya masyarakat harus membeli yang non subsidi. Nah, ini kan jadi menambah biaya pengeluaran mereka yang mana ini akan
berdampak kepada kenaikan harga-harga lainnya seperti itu. Bisa tadi disampaikan Ibu Widya, beras ini yang harus menjadi fokus begitu, tapi kita tahu betapa import beras ini menjadi hal yang sensitif dan juga ini membutuhkan pendekatan politik dengan negara-negara lain begitu. Apakah artinya dalam upaya mitigasi harus ada pendekatan-pendekatan tersebut yang harus dilakukan pemerintah mulai dari sekarang mengingat La Nina yang akan terjadi di kuartal akhir tahun ini? Ya. Jadi memang kalau kita petakan komoditas pangan strategis itu beras itu kurang lebih impornya itu nggak sampai 10% lebih, Mbak. Jadi memang kita masih 90%-nya dari dalam negeri. Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai komoditas seperti kedelai, bawang putih, itu kan impornya tuh sampai 90% lebih ya. Dan juga gula gula pasir itu kan kita juga impornya 60% terhadap total kebutuhan dalam negeri. Begitu juga dengan daging sapi kerbau, itu 54%-nya dipenuhi dari impor. Nah, tadi kalau misalkan kita berbicara beras, karena memang dia komoditas yang paling besar terhadap andil inflasinya itu sekitar 3% dibandingkan dengan komoditas-komoditas lainnya, maka memang pemerintah harus memfokuskan untuk menggenjot produksi. Nah, tapi kalau kita lihat tren misalkan panen raya kemarin itu prognosisnya kurang lebih hasil produksi pada panen raya pertama tahun 2024 dibandingkan dengan panen raya tahun 2023 kemarin itu sedikit mengalami penurunan. Nah, jadi memang pada panen raya pertama ini terjadi penurunan. Nah, pada panen raya kedua nanti juga akan relatif turun karena memang seperti itu pattern-nya seperti biasa. Nah, kita ini berharap satu-satunya harapan kita ke depan adalah ketika La Nina tadi tahun bulan September 2024 ini bisa setidaknya menggenjot produksi padi. Jadi ada beberapa lahan pertanian kita yang bisa ditanam sampai 3 kali dalam 1 tahun. Nah, ini adalah satu-satunya seperti harapan kita untuk bisa mengisi cadangan pangan kita ke depan. Karena kalau misalnya kita lihat tadi yang panen raya pertama ini kan cenderung turun ya, padahal panen raya pertama ini tuh kontribusi terhadap total produksi nasional dalam 1 tahun itu sekitar hampir 60%. Jadi kalau kita pengen tahu kita cukup atau enggaknya cadangan pangan kita, cadangan beras ke depan kita itu dilihat dari panen raya pertama dulu. Nah, namun ketika nanti panen nanti memasuki musim tanam ketiga, nah ini adalah salah satunya harapan kita agar bisa meningkatkan produksi. Nah, sebetulnya pemerintah ini tuh bisa melakukan hal-hal mitigasi ya, agar misalnya ketika La Nina nanti itu kan ada potensi untuk banjir, serangan hama ya. Nah, ini harus dimitigasi dengan berbagai macam cara, misalnya dimulai dari hal-hal budidayanya, penggunaan varietas yang tahan banjir, terus juga tahan hama penyakit dan lain-lainnya. Itu kan hal-hal yang harus dilakukan oleh pemerintah. Mereka bergerilya gitu di lapangan untuk mensosialisasikannya kepada petani lewat penyuluh. Jadi memang ini yang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan.